Nusa Tenggara Barat. Saya Sopiana Puji Lestari, asal sekolah SDN 2 Sikur. Saya Bagus Adi Kasuari dari SD Negeri 1 Tete Batu. Saya Bayi Septen Febriantika, asal sekolah SMK Islam Al-Latifiyah Tinggar. Kami akan melakukan kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan ke saya kemarin bahwa Bapak akan melaksanakan coaching ya hari ini. Betul Bu, betul. Oke, sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan dulu terhadap Bapak. Boleh nggak? Gini, silakan. Oke, alhamdulillah Pak. Jadi nanti saya sebagai supervisor, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian ya Pak ya. Dan saya akan amati yaitu seperti bagaimana nanti di saat Bapak melakukan coaching. Nah, apakah sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nih nanti coachee-nya menanggapi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan terhadap coachee tersebut. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti saat proses pelaksanaan coaching itu saya harapkan Bapak untuk dapat menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coachee-nya ya Pak. Nah, di sini saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh? Silakan, silakan. Oke. Nanti dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau dari saya pribadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama pastinya tentang kompetensi inti dari coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, bagaimana saya mampu hadir sepenuhnya ketika melaksanakan coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, bagaimana saya mampu menangkap apa jenis informasi yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga tentu bagaimana kompetensi saya untuk meningkatkan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke. Baik, jadi Bapak di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi ini, manakah yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? 2 dari 3 kompetensi coaching itu memang menjadi poin utama untuk area pengembangan saya. Yang pertama, bagaimana mendengarkan aktif itu menjadi fokus yang pertama, dan yang kedua juga bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti di sini Bapak menyampaikan bahwa ada 2 ya, ada 2 kompetensi spesifik yang ingin Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, apa nih indikator ketercapaian nanti di coaching? Saya sih rencana salah satu indikator yang menjadi keberhasilan kegiatan coaching nanti, saya mampu mendapatkan solusi dari permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coaching, yaitu dengan memaksimalkan potensinya sehingga metode-metode ataupun cara-cara yang akan dijadikan sebagai rencana penyelesaian masalahnya nanti mampu diterapkan oleh coaching dengan baik ke depan. Luar biasa. Baik Pak, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin silahkan langsung bisa segera Bapak melaksanakan proses coaching, dan saya harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan nanti setelah selesai proses coaching itu, mungkin kita akan ada sesi lagi untuk ngobrol-ngobrol bagaimana selanjutnya, bagaimana hasil dari observasi yang akan saya lakukan ya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih kalau gitu Bu. Mari saya langsung melakukan coaching pada rekan. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih hari ini dulu? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Bagus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, katanya
ada yang ingin dibicarakan. Boleh tahu Bu? Betul Pak, saya mau bicara nih sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa sih, saya nggak ada masalah. Cuman saya butuh teman curhat aja sih Pak. Untuk di Kucing, saya juga ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak mengenai masalah murid saya dan pembelajaran saya di kelas. Siap. Semoga bisa saling mencerahkan ya nantinya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Ibu dapatkan nanti? Saya ingin mendapatkan ide segar nih Pak untuk menciptakan kondisi yang kondusif, kemudian murid saya juga bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya. Setelah mereka dari kantin misalnya seperti pergantian jam seperti itu Pak. Baik. Jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Gitu. Iya Pak, seperti itu sih yang saya harapkan sama murid-murid saya. Boleh diceritakan bagaimana situasi atau kondisi yang terjadi sekarang? Biasanya sih Pak, setelah jam olahraga, biasanya mereka itu, murid-murid saya itu tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin Pak. Kemudian ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih kayak asik gitu dengan jajannya yang mereka sudah beli, kemudian dia juga kurang memperhatikan pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Apa yang kira-kira mempengaruhi hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin bisa saja mereka itu karena kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Baik. Kemudian situasi apa yang ingin Ibu inginkan? Yang saya inginkan sih Pak, tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Menurut Ibu nih, apa yang membuat hal itu bisa terwujud mungkin? Mungkin nanti saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oh gitu. Kira-kira kalau dari ring atau skala 1 hingga 10, di mana nih posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 sepertinya Pak. Karena menurut Ibu, apa nih kekuatan atau potensi yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian mungkin hal tersebut akan membantu saya seperti itu Pak. Kira-kira dari rencana Ibu ke depannya, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin kalau dari saya sih perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu di dalam modul ajar yang nanti akan saya gunakan Pak. Oh gitu. Baik. Menurut Ibu nih, kira-kira apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan yang Ibu rasakan? Saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut, kemudian memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu seperti apa? Rencana saya sih, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness-nya untuk mengembalikan fokus murid saya setelah mengikuti pembelajaran olahraga. Apa strategi yang cocok untuk praktik itu? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan seperti itu. Selain itu, saya juga akan menggunakan musik instrumentalnya nanti Pak sebagai pengiring dalam praktik teknik yang ini. Kemudian saya akan membuat kuis seperti itu Pak, kuis singkat lah istilahnya untuk membuat murid saya lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran saya.
menarik juga ya rencana yang ingin Ibu terapkan. Kira-kira dari rencana yang tadi, apa ukuran atau kriteria keberhasilan rencana Ibu? Untuk kriterianya sih, untuk kriteria keberhasilannya itu tentu saja murid saya menjadi lebih fokus dalam belajarnya dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari berbagai alternatif yang sudah Ibu paparkan tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Nah, supaya lebih terarah lagi nih dengan rencana Ibu tadi, dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira target atau jangka waktu Ibu yang harus Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berapa lama? Target saya kira-kira 1 minggu, Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya, bagaimana kita mengukurnya, Bu? Atau kita bertemu lagi seperti apa? Oke, nanti mungkin kita bisa bertemu lagi, Pak. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya bagaimana untuk yang sudah saya lakukan. Bagaimana, Pak? Setuju nggak? Boleh. Jadi kita berjadwal kembali nih, melihat progres Ibu. Ya. Kemudian menurut Ibu, siapakah kira-kira yang perlu dimintai atau dilibatkan untuk memberikan dukungan dan menjaga komitmen Ibu tersebut? Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, Pak, untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Luar biasa sekali ya. Jadi komitmen Ibu adalah bagaimana mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Ya, betul sekali, Pak. Terakhir, Bu, apa yang dapat disimpulkan oleh Ibu dari sesi yang telah kita lakukan pada kesempatan ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya ada pencerahan, Pak, dengan mendapatkan ide-ide untuk mengembalikan fokus anak saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tersebut dengan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid saya tertarik dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Keren ya. Semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat dari hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, Pak, terima kasih sekali Bapak sudah menemani saya hari ini. Sama-sama, Bu. Mari. Ya. Baik, Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan lancar kah? Alhamdulillah kegiatan coaching yang saya lakukan tadi berjalan lancar dan kondusif. Ya, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Pak ya, yang akan saya tanyakan. Jadi pertanyaan pertama di sini, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaiannya? Baik, Bu. Jadi selama coaching tadi saya merasa sudah melaksanakan tahapan percakapan dengan ahli Tirta dengan mulai menanyakan tujuan coaching, kemudian identifikasi sampai rencana aksi dan terakhir tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching sehingga coaching tadi Diana mampu menemukan solusi atas permasalahan. Oke, baik. Jadi Bapak di sini sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga Pak, ada beberapa catatan bahwa Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bapak juga sudah mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching dan juga sudah mampu untuk mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan serta sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, berdasarkan penilaian saya nih Pak, Bapak juga sudah fokus terhadap coaching ya. Di situ Bapak juga sudah ada presence atau hadir secara penuh ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Bapak tadi sudah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach tadi Pak. Dan itu menurut saya sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Apa yang Bapak sudah lakukan sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak juga bisa sukses dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Oh ya, satu lagi pertanyaan Pak, untuk kedepannya kira-kira apa nih lagi? Kemarin kan tadi sebelumnya Bapak sudah menyampaikan ada 2 kompetensi spesifik yang ingin Bapak sampaikan. Nah, kalau kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, tentunya kompetensi yang ingin terus saya kembangkan diantaranya adalah bagaimana memahami alur percakapan kita lebih baik lagi, sehingga ketika melaksanakan coaching pelaksanaan coaching bisa lebih meningkat, bisa lebih baik. Oke, baik Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami yang namanya alur ceritanya ya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik, mungkin sesi kita hari ini sampai di sini Pak, kita akhiri ya. Baik, terima kasih Bu atas keluangan waktu dan segala masukan yang sangat konstruktif bagi saya. Terima kasih Bu saya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Sekali lagi terima kasih. Baik, kalau begitu, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan coaching supervisi akademik yang kita lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.